Dalam komik Miles Morales Spider-Man volume 2 isu 21, sebelum mendatangi Sanctum Sanctorum, Blade terlebih dulu menemui Miles Morales. Blade bilang Miles harus melakukan sesuatu. Di tengah pembicaraan ini, indera laba-laba Miles mendadak aktif dengan keras. Sayang sekali, Miles terlambat menghindar. Blade dengan cepat menggigitnya. Di tengah kebingungan atas apa yang baru saja terjadi, Miles memunculkan kembali pedang listriknya dan berusaha menyerang Blade. Namun Miles tidak mampu mengalahkannya. Dengan kecepatan dan keahlian bertarungnya, Blade sukses melumpuhkan Miles. Pada akhirnya, Miles telah sepenuhnya menjadi vampir. Dengan demikian, perlawanan pun terhenti. Miles tunduk kepada Blade, sebab Blade sekarang memang merupakan penguasa para vampir. Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan Blood Hunt. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dalam komik Doctor Strange volume 6 isu 15, setelah mengubah Miles menjadi vampir, Blade memasuki Sanctum Sanctorum dan membuat Doctor Strange terluka parah memakai pedangnya. Tentu saja perbuatan Blade ini membuat Clea terguncang. Bukan hanya melukai Strange, Blade kemudian juga menggigitnya. Dengan marah, Clea langsung mengerahkan serangan sihir. Secara mengejutkan, Blade justru mampu menahan serangan tersebut. Clea sontak terkejut sebab sepengetahuannya Blade bukanlah seorang penyihir. Blade lalu melemparkan Strange dan berlanjut bertarung menghadapi Clea memakai dua pedang yang ternyata bisa merusak perisai mistis Clea, sehingga Clea bingung pedang apa itu. Blade pun menjelaskan bahwa dua pedang itu berasal dari Atlantis sebelum peradaban tersebut tenggelam. Dulu di Atlantis ada kelompok pemburu penyihir. Kelompok ini membuat pedang-pedang yang mampu menahan serangan sihir serta menembus pertahanan sihir. Pedang-pedang tersebut telah membantai banyak penyihir dan sekarang dimiliki oleh Blade. Meskipun Blade mempunyai senjata yang hebat, Clea tidak gentar sama sekali. Dia bahkan mampu mendapatkan salah satu pedang tersebut dari Blade, lalu saling beradu pedang dengannya. Sambil melakukan ini, Clea mengaku heran. Strange merupakan kawan Blade, bahkan mereka pernah beraksi bersama-sama menumpas vampir. Tapi sekarang Blade justru berbuat jahat pada Strange. Blade pun menjawab dirinya sedang menjalankan rencana yang telah dipersiapkan selama ribuan tahun. Dalam rencana ini, Sorcerer Supreme harus dilumpuhkan agar Montesi Formula tidak pernah bisa diaktifkan. Begitu mendengarnya, Clea bertekad akan menyusun Montesi Formula bersama Strange. Tentang hal itu, Blade menunjukkan sesuatu. Ternyata Strange sekarang telah berubah menjadi vampir. Akibatnya, Strange jatuh dalam kendali Blade dan menyerang Clea, sehingga Clea pun terpaksa mengurung Strange memakai Crimson Band of Cyttorak. Dengan kondisi Strange sebagai vampir, Clea tidak akan berani menyusun Montesi Formula, sebab dia tentu tidak mau Strange ikut mati. Itulah tujuan Blade menggigit Strange. Karena menganggap Montesi Formula tidak akan diaktifkan, Blade memanggil Blood Coven yang berada di Impossible City. Dengan memanfaatkan teknologi Impossible City, Blood Coven memindahkan Blade dari Sanctum Sanctorum. Seusai kepergian Blade, Clea memikirkan apa yang harus dilakukan dengan Strange. Kini Strange sendiri masih bersikap buas. Ujung-ujungnya, Clea terfikir sebuah ide. Clea menduga pikiran Strange pasti tidak terkena pengaruh vampir. Berdasarkan dugaan ini, dengan memakai mantra Clara Fon's Cleaving, Clea mengeluarkan jiwa Strange dari badannya. Setelah dikeluarkan dalam wujud astral, Strange melihat apa yang terjadi pada tubuhnya. Dia sontak merasa putus asa. Meskipun begitu, dia berusaha berfokus. Strange menegaskan bahwa Montesi Formula harus tetap disusun. Usulan ini dengan tegas ditolak oleh Clea yang ingin Strange tetap hidup. Clea ingin melakukan rencana lainnya. Menurut Clea, pertama-tama mereka harus terlebih dulu berkumpul dengan para hero lainnya. Dalam komik Amazing Spider-Man Blood Hunt isu 1, Spider-Man Peter Parker beraksi melawan para vampir. Dia dibantu pula oleh Misty Knight dan Lizard alias Dr. Kurt Connors. Salah satu aksi mereka adalah melindungi orang-orang yang sedang mengungsi di dalam sebuah gereja. Sebagian warga juga ikut berjuang dengan
bersenjatakan pistol air yang telah diisi air suci. Dalam komik Avengers volume 9 isu 14, Kapten Marvel meminta Kapten Amerika alias Steve Rogers untuk membentuk satu tim Avengers lainnya. Berdasarkan permintaan ini, Steve pun memanggil beberapa hero dan menginstruksikan mereka untuk berkumpul di suatu lokasi. Para hero yang dia pilih adalah Hercules, Hawkeye alias Kate Bishop, Quicksilver, dan Hazmat. Kalian ingin tahu lebih banyak tentang Hercules atau Kate Bishop? Kami sudah pernah membuat videonya. Sementara itu, Hazmat alias Jennifer Takeda memiliki kekuatan berupa mengeluarkan radiasi dari tubuhnya. Dengan memodifikasi radiasi ultraviolet, Hazmat ternyata mampu memancarkan energi yang mirip cahaya matahari, sehingga serangannya membuat para vampir terbakar. Di tengah aksi ini, Quicksilver memprotes Steve. Dibanding melawan vampir di bumi, Quicksilver lebih ingin buru-buru menolong Scarlet Witch yang sedang ditawan. Tentang hal itu, Steve memintanya untuk bersabar. Steve memberitahukan bahwa tim Avengers Sam Wilson nanti akan berjuang lagi demi menyelamatkan para hero yang sedang ditawan di Impossible City. Sedangkan tugas Quicksilver dan para hero dalam tim Avengers Steve adalah melindungi orang-orang di bumi. Setelah menumpas vampir di suatu kawasan, Avengers menaiki sebuah mobil terbang, terkecuali Quicksilver yang berlari di jalanan. Mereka mendiskusikan langkah berikutnya. Steve mengabarkan tentang kelompok vampir yang menggiring banyak manusia. Maka Avengers pun melakukan pencarian. Sampai akhirnya mereka menemukan para vampir tersebut yang ternyata sekaligus merupakan Nazi. Para vampir Nazi ini membelenggu serta menyetrum orang-orang. Tanpa menunggu lama, Avengers menyerang para vampir Nazi tersebut dan membebaskan para tawanan. Setelah melakukan ini, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Mendadak ada vortex beam alias sinar penari yang membuat Avengers dan para warga ditarik ke atas. Sumber sinar tersebut adalah satu helicarrier yang sudah diberi simbol vampir Nazi. Akibatnya, mereka semua pun masuk ke dalam helicarrier tersebut. Di dalam situ, Avengers langsung bersiaga walaupun mereka tentu bingung apa sebenarnya yang terjadi. Tidak lama kemudian, jawabannya terungkap. Di hadapan Avengers, muncullah sang pemimpin kelompok vampir Nazi yang menguasai helicarrier ini. Sang pemimpin adalah seorang vampir bernama Baron Blood alias John Falsworth. Dalam komik Blood Hunt isu 2, Tigra dan Hunter's Moon menghadapi para vampir. Ketika para musuh di sekitar mereka tampak sudah habis, Tigra berpendapat Dr. Strange pasti bisa mengatasi bencana vampir ini. Karena itu mereka harus mencarinya. Saat itu tiba-tiba Miles Morales muncul di dekat mereka. Rupanya Miles juga sedang mencari Strange, tapi tak berhasil menemukan rumahnya. Dia langsung menghampiri mereka begitu mendengar pembicaraan tentang Strange. Untungnya Tigra tahu alamat Sanctum Sanctorum, jadi mereka bertiga pun segera berangkat ke sana. Setibanya di tujuan, wujud astral Strange muncul menembus pintu dan sempat membuat Tigra kaget. Pada akhirnya Strange mengajak para hero masuk. Tentu ketiga hero bingung kenapa Strange tampil seperti ini. Kepada mereka, Strange pun menunjukkan sesuatu yang menyeramkan, yaitu tubuhnya yang sudah menjadi vampir dengan usus terburai dan sedang ditahan oleh Clea. Di Impossible City, Blade telah tiba dan bertemu dengan Blood Coven. Agar tidak mendapat gangguan, Blade memerintahkan Impossible City dihalangi dari akses teleportasi serta dipasangi pertahanan sihir. Sedangkan Thor dan Scarlet Witch saat ini sudah tidak berdaya. Thor tidak sadarkan diri karena pada kepalanya tertancap senjata tajam Damaskin. Sementara itu, Scarlet Witch berada dalam kurungan buatan Unusual. Selanjutnya, Blade berbicara dengan T'Challa yang ternyata telah diubah menjadi vampir. Sebenarnya T'Challa ingin menyerang Blade, tapi dia tidak sanggup menentang penguasa vampir. Dengan posisi yang dirasa sudah cukup kuat, Blade memberi tugas lainnya. T'Challa diharuskan mengambil sesuatu, sedangkan Blood Coven diharuskan menculik seorang gadis. Gadis tersebut ditampilkan dalam komik Dracula Blood Hunt isu 1. Dia bernama Brielle Brooks alias Bloodline dan merupakan anak perempuan Blade. Saat ini dia berada di kota Atlanta di negara bagian Georgia. Dia sedang berada dalam bahaya sebab dikepung banyak vampir. Brielle dilatih oleh ayahnya sehingga punya kemampuan bertarung. Dia pun berhasil membunuh sebagian vampir tersebut memakai pedang dan kayu tajam. Meskipun begitu, jumlah vampir yang mengepungnya amat sangat banyak. Dia akan menjadi kewalahan.
Di tengah situasi semacam ini muncul pertolongan tak terduga, yaitu Vlad Tepes alias Dracula yang membantu menghabisi para vampir tersebut. Ujung-ujungnya semua vampir di sana habis dibantai oleh Brielle dan Dracula. Walaupun baru saja dibantu, Brielle menyadari Dracula bukanlah makhluk yang baik, maka Brielle langsung saja menyerangnya. Namun Dracula lebih hebat dari Brielle. Dracula mampu menghindari segala serangannya, lalu mendekatkan pedang ke lehernya. Dracula mengaku sekarang tidak punya niat membunuh Brielle. Sebaliknya, Dracula meminta Brielle ikut bersamanya agar bisa menyelamatkan dunia. Demi tujuan itu, mereka harus mendatangi Sanctum Sanctorum. Brielle jelas terkejut mendengarnya, tapi dia bersedia percaya. Saat itu, di dekat mereka muncul 4 orang vampir berjubah dan bertudung. Mereka merupakan bawahan Dracula dan bertugas memulai suatu ritual sihir. Dengan pelaksanaan ritual ini, mereka mengubah darah para vampir yang telah dibantai tadi menjadi portal. Melalui portal itu, Dracula dan Brielle dipindahkan dari Atlanta ke kota New York. Dalam komik Strange Academy Blood Hunt isu 1, para murid yang dikejar vampir telah tiba di area sekolah. Dengan sigap, Dr. Voodoo alias Jericho Drumm mengaktifkan mantra pertahanan yang mampu memotong-motong tubuh para vampir tersebut. Setelah itu, Voodoo ditemui oleh Dr. Strange yang menjelaskan bahwa dalang di balik bencana vampir adalah Blade. Strange lalu menekankan bahwa solusi untuk masalah ini adalah penyusunan Montesi Formula yang membutuhkan Darkhold. Selain intisari Darkhold yang ada di dalam diri Scarlet Witch, ada pula jejak Darkhold yang terdeteksi oleh Strange di hutan di negara Madripoor. Kini Strange meminta Voodoo menyelidiki jejak tersebut. Tidak sesuai harapan Strange, Voodoo justru menolak tugas itu. Voodoo memang menentang penyusunan Montesi Formula. Dia tidak mau bertindak sampai sejauh itu, sebab dia masih peduli pada vampir yang baik. Karena permintaannya ditolak, Strange memutuskan pergi lagi. Tanpa disadari oleh Strange dan Voodoo, di luar ruangan ada para murid yang secara diam-diam menguping pembicaraan mereka. Para murid ini memutuskan akan berbuat nekat. Mereka akan melakukan tugas yang ditolak Voodoo. Melalui portal, mereka mulai berpindah ke Madripoor demi mencari Darkhold. Dalam komik Blood Hunt isu 2, Brielle bersama Dracula telah tiba di kota New York. Di sana, Brielle melihat pemandangan mengerikan, yaitu 3 vampir sedang asyik mengkonsumsi darah seorang perempuan yang sudah mereka bunuh. Di dekat situ ada 2 anak dari perempuan tersebut. Para vampir lalu bergerak untuk melahap anak-anak itu juga. Semua ini membuat Brielle marah, maka dia memakai pedangnya untuk memenggal 1 vampir, sedangkan 2 vampir lainnya dihabisi oleh Dracula yang menegaskan bahwa Brielle tidak boleh sembarangan beraksi. Apabila Brielle bertindak ceroboh, maka ada resiko dirinya akan ditemukan oleh para bawahan Blade. Tidak lama kemudian, hal yang diperingatkan Dracula pun terjadi. Ada seseorang yang memanggil mereka. Sang pemanggil ternyata adalah Bloodstorm One yang telah tiba bersama Blood Coven untuk menculik Brielle. Bloodstorm One dan Dracula rupanya saling mengenal. Bloodstorm One memang diciptakan dari sampel sel Dracula. Dengan adanya bahaya Blood Coven, Dracula pun bersiaga. Dia mengingatkan bahwa dirinya adalah penguasa para vampir. Jadi Bloodstorm One harus tunduk kepadanya. Namun kata-kata tersebut tidak ada efeknya, sebab pemimpin Bloodstorm One bukanlah Dracula, melainkan Blade. Situasi kemudian menjadi semakin ramai dengan hadirnya Avengers yang sebelumnya melarikan diri dari Impossible City, yaitu Sam Wilson, Tony Stark, Carol Danvers, dan Vision. Begitu melihat mereka, Bloodstorm One merasa percaya diri akan bisa mengalahkan mereka lagi. Meskipun begitu, Avengers tentu tidak mau kekalahan di Impossible City terulang kembali. Jadi kali ini mereka telah menyusun rencana pertarungan. Seperti sebelumnya, Bloodstorm One melaksanakan langkah pertama yang sama, yaitu memerintahkan Maegrim mengacaukan pikiran Avengers. Namun mendadak Maegrim justru menghilang. Rupanya dia dibawa terbang ke langit oleh Vision. Sambil melakukan ini, Vision juga terus-menerus mengubah pola otaknya sendiri, sehingga tidak terkena pengaruh kekuatan Maegrim. Vision membawa Maegrim menembus energi Dark Force yang menutupi bumi, sampai akhirnya
akhirnya mereka terkena sinar matahari. Dengan demikian, Megrim pun tewas terbakar. Di daratan, Sam Wilson melemparkan tamengnya untuk merusak wadah berisi arwah, sehingga Smoke Eater tidak bisa menghisap arwah demi menjadi lebih kuat. Sementara itu, Carol Danvers menghantam Bloodstorm One sangat keras, sampai dia mendobrak dinding dan topengnya terlepas. Setelah itu, Carol bertanya apa sebenarnya yang terjadi pada Blade. Bloodstorm One pun menjawab Blade telah menjadi wadah berisi mimpi para vampir berupa malam tiada akhir. Sementara itu, Skrull berhadapan kembali dengan Iron Man. Skrull merasa sangat percaya diri akan menang lagi. Di luar dugaannya, Tony Stark mengaktifkan sesuatu, yaitu medan magnet di sekelilingnya. Berkat perlindungan ini, kawat-kawat berduri Skrull tidak bisa menyentuh armor Iron Man, sehingga Tony pun dengan mudahnya melemparkan Skrull. Sebenarnya saat itu Tony juga sedang diincar oleh Damaskin yang hendak melemparkan tombak tajam, namun lemparannya tidak pernah dilakukan sebab tiba-tiba lengan kanan Damaskin putus terkena serangan energi. Sang penyerang adalah Vision yang telah turun kembali sambil memancarkan cahaya terang. Rupanya tadi dia menghisap banyak energi matahari melalui alat di dahinya, yaitu sebuah permata canggih yang disebut Solar Gem. Berikutnya, Avengers semakin menunjukkan keunggulan mereka. Carol Danvers melemparkan Bloodstorm One untuk menghantam Smoke Eater. Carol juga mengatakan bahwa sebelumnya Blood Coven bisa menang sebab mereka menyergap Avengers ketika Avengers sedang tidak waspada. Sedangkan kini situasinya berbeda. Setelah itu, Carol menembakkan energi ke langit yang membuat lubang kecil pada penghalang Dark Force. Ini membuat cahaya matahari sempat menerangi Avengers, Brielle, dan Dracula sebentar. Blood Coven menyadari kali ini mereka tak bisa mengalahkan Avengers, jadi mereka memilih melarikan diri melalui portal teleportasi menuju Impossible City. Sam Wilson yang tak mau mereka kabur sempat melemparkan tamengnya. Sayang sekali Blood Coven saat itu sudah menghilang. Sam jelas merasa kesal, maka Carol menenangkannya. Carol mengingatkan bahwa sekarang prioritas Avengers adalah merebut kembali Impossible City dan membebaskan rekan-rekan mereka. Meskipun begitu, Brielle memberitahu Iron Man bahwa dirinya harus memasuki suatu tempat. Dengan demikian, Avengers memutuskan terlebih dulu menemani Brielle dan Dracula mendatangi Sanctum Sanctorum. Di sana mereka bertemu wujud astral Doctor Strange. Kepada Strange, Avengers mengabarkan segala yang telah terjadi. Sedangkan Strange memberitahukan bahwa sudah ada beberapa hero lain yang telah lebih dulu tiba, yaitu Spider-Man Miles Morales, Hunter's Moon, dan Tigra. Di tengah pertemuan ini, Miles melakukan sesuatu yang membuat orang-orang kaget. Dia merobek topengnya dan memperlihatkan dirinya telah menjadi vampir. Setelah itu, dia dengan buas melompat untuk menerkam Brielle. Blood Hunt akan kami lanjutkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.